Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selamat berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan hampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita akan berdoa dan mempersiapkan hati serta pemikiran kita saat ini. Amen. Kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami untuk kami mempasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu sebagai satu rasa bakti kami kepadamu Tuhan. Biarkanlah Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami datang kepadamu. Tolonglah ya Tuhan, Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah pada saat ini. Amen. Baik kami yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran via YouTube, Tuhan Engkau menolong kami sekalian. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan sepenuhnya waktu ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan naikkan satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Karena sesungguhnya apakah kemampuan kita, apakah kekuatan kita yang bisa kita andalkan. Karena hanya berserah kepadanya. Karena hanya berharap atas penggenapan janji-janjinya, kita bisa hidup dan terus bertahan mengisi hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang
Biarkanlah ya Tuhan kami lebih dalam menikmati, mengenal kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga, lepas keluarga, dalam menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan hidup yang kami harus hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami memasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk kami sekalian pribadi lepas pribadi, sehingga kasih-Mu yang luar biasa kami boleh rasakan, kasih-Mu yang sedemikian hangat kami nikmati ya Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindu menikmati jamahan dan lawatan-Mu lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak pernah bertambah umurnya, tidak pernah menjadi tua? Pastilah di antara kita akan mengalami proses menjadi tua, dari yang bayi kemudian menjadi kanak-kanak, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi pemuda, dewasa, dan menjadi orang tua. Semuanya akan melewati hal yang demikian itu. Namun bagaimana sesuatu yang menjadi tua adalah satu hal yang mungkin ditakuti, yang mungkin menjadi was-was dalam diri dan kehidupan pribadi lepas pribadi. Karena manakala seseorang menjadi tua, apa yang terjadi? Tenaganya pasti berkurang. Yang dulu bisa berlari dengan cepat, berlari maraton dengan jarak yang sangat jauh, melakukan suatu pekerjaan dengan durasi waktu yang panjang, tetapi setelah menjadi tua, tenaganya berkurang dan tidak sekuat pada waktu-waktu mudanya. Karena raga yang dimiliki juga semakin tua, semakin bertambahnya usia, maka setelah seseorang mencapai satu usia gemilangnya misalnya 45 atau 50 tahun, maka kemudian menurun keberadaan tenaganya ataupun juga raganya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak bisa dipungkiri, ini tidak bisa dihindari oleh siapapun juga. Orang yang dulunya cantik, dulunya ganteng, sininya masih bersinar sekali, tetapi setelah mulai menua usianya, keglowingannya menurun, ketampanan, kecakapan, kegagahannya mulai menurun seiring seseorang itu menuju usia tua. Itu tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa mungkin seseorang mengatakan diformalin aja biar tetap muda. Tidak bisa. Yang bisa diformalin itu binatang yang mati kemudian diformalin, atau mungkin satu mayat yang diformalin. Itu demikian, tidak akan dan kalau mengalami satu perubahan dalam jangka waktu yang lama sekali, ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Namun demikian, banyak hal yang dilakukan oleh orang manakala mempersiapkan masa tuanya, masa lanjutnya, maka akan seseorang mempersiapkan tabungan. Yang punya uang lebih pasti menabung. Ini untuk hari tuaku. Kalau aku sudah tidak bisa berkarya, kalau aku sudah tidak kuat untuk melakukan satu pekerjaan, maka seseorang merancangkan satu rencana membuat tabungan. Kemudian ada juga yang mengikuti satu program asuransi. Ini adalah untuk hari tua. Kemudian juga manakala seseorang akan melewati masa tuanya,
maka seorang juga akan berpikir bahwa melakukan usaha yang ringan-ringan ini untuk rencana usaha yang ringan-ringan yang akan kupersiapkan pada hari tua. Semuanya antisipasi itu untuk menghadapi masa tua, di mana seseorang memiliki kekurangan-kekurangan di bagian fisiknya, karena seseorang memiliki satu keterbatasan yang diperhadapkan, dan itu tidak bisa ditolak oleh siapapun juga. Dan bahkan ada orang yang mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Orang takut menghadapi masa pensiun. Aku mau melakukan apa? Aku mau melakukan apa? Setelah masa pensiun ini aku tidak melakukan pekerjaan ini lagi. Atau bahkan seseorang juga bisa mengalami satu ketakutan, karena seseorang itu mungkin merasa bahwa dirinya sudah tidak dihargai lagi, karena sudah tidak mampu berkarya, tidak mampu berusaha, dan memiliki satu pemikiran bahwa area kekuasaanku sudah mulai berkurang karena aku tidak dihargai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan seseorang manakala diperhadapkan dengan usia tua. Namun bagaimana dengan diri dan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mempercayakan diri dan hidupnya kepada Tuhan? Apakah kita harus sedemikian rupa menghadapi satu masa tua dengan ketakutan yang teramat sangat, kekhawatiran, kecemasan yang teramat sangat? Apa kita harus takut yang sedemikian itu seperti orang dunia hadapi, alami? Maka biarkanlah saat ini kita mencoba merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Mari kita akan nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-15. Mari kita baca. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya.
Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang mempercayakan hidup kepada Tuhan manakala diperhadapkan dengan usia tua, usia yang mulai menua? Apakah kita harus cemas takut yang berlebihan? Nats yang kita baca pada saat ini mengatakan bahwa ada seorang anak Tuhan yang luar biasa yang bernama Kaleb bin Yefune. Apa yang terjadi dalam hidupnya adalah Kaleb bin Yefune ini pada kisah yang kita baca berusia 85 tahun. Dia mengatakannya kepada Yosua. Bapak, Ibu, Saudara bisa lihat, bisa cermati orang-orang terdekat kita yang mana mereka telah mendapatkan satu usia 85 tahun. Kita melihat raganya seperti apa, kita melihat tenaganya seperti apa. Kita lihat ya, orang-orang yang ada di dekat kita, kanan kiri muka belakang kita, tenaganya, kekuatannya sudah berkurang. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa seorang yang bernama Kaleb bin Yefune, Kaleb anak Yefune ini mengatakan kepada Yosua bahwasanya memang saat ini usiaku 85 tahun, tetapi kekuatanku masih sama dengan kekuatan pada saat aku memiliki usia 40 tahun, menerima satu utusan, menerima satu perintah dari Musa supaya kita, orang yang ber-12 suruhan mewakili orang Israel, untuk melihat tanah daerah ini seperti apakah keadaannya. Dan pada waktu itu kita semuanya memiliki kekuatan yang penuh, karena pada waktu itu usia 40 tahun, memiliki satu gairah semangat yang luar biasa. Dan aku memberikan satu laporan kepada Musa, hamba Tuhan itu yang sejujur-jujurnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi tua tetapi tetap kuat. Menjadi tua itu pasti, tetapi tetap kuat. Apa rahasianya? Mari kita mencoba melihat pengalaman teladan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Kaleb, anak Yefune. Iya, itu Kaleb ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik bahwasanya Kaleb bin Yefune menyatakan kepada Yosua bahwasanya sama, kekuatanku sama. Dari usia 40 tahun sampai sekarang ini kekuatanku sama. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita susah untuk mencerna, untuk mengerti kalimat yang disampaikan oleh Kaleb ini. Kaleb menyampaikannya kepada Yosua. Sedangkan realita kehidupan nyata, orang-orang yang ada di kanan kiri muka belakang kita yang telah berada pada satu usia 85 adalah usia renta. Kekuatannya berkurang, raganya sudah pada mengkirut. Tapi Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik bahwa Kaleb mengatakan dengan nada yang sama seperti pada waktu itu, pada waktu dia berusia 40 tahun, dengan satu keyakinan yang sama seperti pada saat dia berusia 40 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Kaleb
Apa yang ingin disampaikan? Bahwa dia menjadi tua tetapi tetap kuat. Apakah raganya masih seperti orang atau anak berusia 40 tahun? Tidak. Bukan raganya. Bukan tenaganya. Bukan rupanya yang sama. 85 tahun seperti 40 tahun. Bukan. Ya, benar. Tetapi yang ingin disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini melalui pengalaman teladan hidup Kaleb adalah sebuah ketetapan hati mengikut Tuhan. Benar. Ya. Ketetapan hati mengikut Tuhan di mana dia memiliki satu sikap konsisten tetap mengikut Tuhan. Pada usia 40 tahun, Kaleb mengikut Tuhan dengan setia, dengan sepenuh hati. Pada usia 85 tahun, Kaleb tetap mengikut Tuhan dan tetap sepenuh hati. Ini yang ingin disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ini yang mau disampaikan melalui pengalaman hidup Kaleb ini. Bahwa menjadi tua itu iya, tetapi tetap kuat imannya. Bagaimana rahasianya? Mari kita perhatikan. Mari kita camkan bersama-sama. Mengikut Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usia, keadaan fisik bisa mempengaruhi bagaimana seseorang dalam hidupnya mempertaruhkan kepada Tuhan. Kalau seseorang itu tidak benar-benar sungguh-sungguh, kalau seseorang itu tidak benar-benar tulus hati mengikuti teladan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Pada bagian ini kita melihat pada waktu muda mungkin seseorang masih bergairah, masih bersemangat. Seseorang bisa menunjukkan satu kesetiaannya kepada Tuhan. Mungkin seseorang yang baru lahir, baru menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka orang itu sangat bergairah, maka seorang itu akan bersemangat mengikut Tuhan. Kemana pelayanan hamba Tuhannya selalu serta, kemana ada satu persekutuan diikuti, kemana ada satu proses pemberitaan Injil, maka di sana juga diikuti. Ada satu gairah, ada satu semangat, tetapi itu mungkin bisa terjadi pada seorang yang baru mengenal Tuhan, kemudian cintanya masih menggebu-gebu kepada Tuhan. Amen. Dan emosinya terbakar sekali untuk menunjukkan satu kesetiaan dan loyalitas kepada Tuhan. Ya. Tetapi apakah bisa terus stabil? Karena kalau kita lihat dalam bacaan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa pada waktu muda dia menunjukkan kesetiaannya, dia menunjukkan satu loyalitasnya. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Manakala Musa mengatakan bahwa kamu telah menyampaikan sesuatu yang baik kepadaku beserta Yosua, tetapi yang ke-10 orang itu tidak menyampaikan satu hal yang baik. Oleh sebab itu aku acungi jempol. Aku sangat kagum, salut kepada keberanianmu dan sikap tulus hatimu. Mungkin itu adalah satu puncak seseorang sampai kepada satu keberhasilannya dan orang itu merasa bangga, maka seseorang masih tetap bisa menunjukkan satu loyalitasnya kepada Tuhan. Pada sanjungan-sanjungan yang didapat manakala seseorang berada pada satu tingkat tertinggi dalam satu capaian perolehan yang ditargetkan dalam kehidupannya secara pribadi. Mungkin seseorang masih tetap bisa bertahan kepada kesetiaannya pada Tuhan. Namun bagaimanakah perjalanan selanjutnya? Karena pada kisah yang kita baca ini tadi mengisahkan bahwa setelah Kaleb bin Yefune dan Yosua mendapat satu apresiasi dari Tuhan lewat Musa hambanya pada saat itu,
maka perjalanan kehidupan itu belum selesai di sana. Apa yang harus dihadapi oleh Kaleb bin Yefune dan Yosua pada saat itu adalah mereka masih harus berjalan keliling, berputar-putar di padang gurun. 40 hari mereka mengintai tanah yang akan dijanjikan Tuhan. Tetapi yang ke-10 orang memberikan satu jawaban yang tidak baik, tetapi hanya 2 orang ini, Kaleb bin Yefune dan juga Yosua, memberikan jawaban yang baik kepada Tuhan. Apakah tidak ada sanksinya? Ada. Meskipun Yosua dan Kaleb memberikan kabar yang baik, tetapi mereka berdua pun juga mengikuti satu proses yang Tuhan rencanakan terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel, bangsa Israel semuanya. Tuhan mengatakan, kamu semua harus berjalan berputar-putar di padang gurun ini selama 40 tahun. Itu adalah satu hal yang sangat membosankan. Itu adalah satu hal yang sangat membosankan dilakukan oleh orang-orang Israel. Secara khusus Yosua dan Kaleb pada saat itu. Sesungguhnya harus bisa ditempuh dalam beberapa waktu saja. Tetapi Tuhan mau membentuk orang-orang Israel semuanya, tidak terkecuali Yosua dan Kaleb saat itu. Harus juga mengikuti berjalan keliling 40 tahun di padang gurun itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin secara pribadi seorang yang bernama Kaleb itu mengatakan, Tuhan, bukankah aku setia kepadamu? Bukankah aku telah menunjukkan satu loyalitas kepadamu? Kesetiaan kepadamu yang sungguh sudah teruji ya Tuhan. Sesungguhnya Kaleb bisa mengatakan hal itu kepada Tuhan demikian. Kenapa aku pun juga harus ikut berjalan berputar-putar di padang gurun ini selama 40 tahun? Ini adalah satu hal yang membosankan. Kaleb tidak mengatakan seperti itu. Kaleb tidak memberontak kepada Tuhan. Manakala Tuhan menyampaikan, kamu sekalian harus berputar-putar di padang gurun ini selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara manakala kita telah menunjukkan satu loyalitas kesetiaan kepada Tuhan, namun pada suatu saat kita juga harus mengikuti satu disiplin yang Tuhan berikan. Sesungguhnya bukan dosa yang kita perbuat, bukan pelanggaran yang kita perbuat, tetapi kita mendapatkan atau kita juga mengikuti satu disiplin yang Tuhan berikan. Yang berdosa, yang melanggar orang lain, tetapi kita pun juga ikut mendapatkan satu disiplin yang daripada Tuhan. Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Tuhan, bukan aku yang berdosa, bukan aku yang melanggar, tetapi istriku, tetapi suamiku, tetapi anakku, tetapi saudaraku yang itu, tetapi tetanggaku yang ini, tetapi orang itu. Tetapi kenapa Tuhan aku juga ikut menikmati, ikut merasakan disiplin yang daripadamu, ajaran yang daripadamu? Mungkin manakala kita diperhadapkan dengan situasi kondisi seperti yang dialami oleh Yosua dan Kaleb pada saat itu, mungkinkah kita masih tetap berkata, aku tetap setia mengikuti jalan dan petunjuk-Mu? Amen. Ini yang disampaikan oleh Kaleb dalam perjalanan hidupnya. Tidak hanya pada satu puncak keberhasilannya dia mendapatkan satu apresiasi dari Tuhan lewat Musa hambanya, bahwa kamu akan mendapatkan tanah ini, kamu memiliki satu iman yang luar biasa. Tidak hanya berhenti sampai di sana. Satu kebanggaan yang dimiliki, yang ditunjukkan oleh Kaleb. Tetapi manakala berjalan keliling di padang gurun selama 40 tahun menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka pun
tidak mengeluh. Mereka pun tidak sambat, tidak ngaruara, tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ini ada satu teladan yang luar biasa yang disampaikan oleh Kaleb bin Yefune. Dia tetap mengikuti Tuhan dengan setia, dengan sepenuh hati. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Usia 85 tahun. Dia mengatakan bahwa sama seperti 40 tahun aku memiliki satu kesetiaan dan loyalitas mengikut Tuhan. Sama pada saat aku diperhadapkan dengan berjalan berputar di padang gurun selama 40 tahun. Dan aku tetap setia, loyalitas, menuruti apa yang menjadi kemauan dan titah Tuhan. Aku mau. Dan saat ini manakala janji itu, aku mau minta daripadamu, hai hamba Tuhan Yesua, karena engkau pun juga mendengarkannya. Maka dari itu, oleh sebab itu, sama aku usia 40 tahun, manakala berjalan berkeliling di padang gurun, dan saat ini manakala aku mau menghadapi orang-orang besar di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, mungkin Tuhan memberkati aku. Amin. Ini yang disampaikan oleh Kaleb bin Yefune itu. Jadi masih tetap sama, dia tetap mengikut Tuhan. Masih tetap sama, dia bersandar berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa sungut-sungut. Bagaimana dengan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Firman Tuhan ini dicatat manakala Kaleb berusia 85 tahun. Dia mengisahkan bagaimana prestasi yang didapat manakala dia muda, yaitu menunjukkan satu loyalitasnya kepada Tuhan. Maka saat ini siapapun kita, orang-orang muda, pengalaman apa yang kita dapat dari Tuhan? Pengalaman apa yang kita nikmati dalam hidup bersama dengan Tuhan? Sehingga manakala nanti kita sampai pada usia 85 tahun dan kita masih bisa mengatakan sama seperti Kaleb. Ya. Pada puncak prestasiku aku mengikut Tuhan. Ya, aku setia kepada Tuhan. Bisakah kita mengatakan hal itu kepada generasi yang ada di bawah kita, sehingga kita boleh menjadi teladan bagi anak cucu kita? Kita memiliki satu teladan iman yang luar biasa. Kemudian pada perjalanan berikutnya, apakah manakala Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diperhadapkan dengan satu permasalahan hidup, dan kita masih tetap berkata, aku tetap mengikut-Mu Tuhan, aku tetap mengikuti apa yang menjadi titah dan kehendak-Mu, aku setia kepada-Mu, aku berdoa, aku senantiasa berharap berserah kepada-Mu. Bisakah kita mengatakan hal itu kepada anak-anak kita, generasi-generasi yang ada di bawah kita, dan kita sampaikan kepada mereka, Tuhan itu baik? Masih bisakah kita mengatakan hal itu kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap mengikut Tuhan, tetap setia kepada Tuhan sampai pada usia tua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kuncinya adalah rendah hati dalam segenap perjalanan hidupnya. Rendah hati, bagaimana kita bisa tahu tentang kerendahan hati yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefune? Adalah manakala telah masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Meskipun dia memiliki prestasi yang luar biasa, tetapi dia tidak menyombongkan kepada Yosua. Dan dia mengatakan, Yosua,
engkau mengetahui apa yang dikatakan oleh Musa hamba Tuhan itu, bahwa aku akan mendapatkan bagian di tempat ini. Maka biarkanlah kami mendapatkannya. Kami akan melawan orang-orang yang ada di sini. Meskipun orangnya sangat besar, tetapi kami akan menumpasnya. Kami akan mengalahkannya. Ini yang disampaikan oleh Kaleb. Dan dia pun dengan rendah hati mengatakan, mungkin Tuhan memberkati aku untuk mendapatkan tanah yang dijanjikan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan Yosua dia rendah hati. Dengan Tuhan dia mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Kalau aku bisa mengalahkan, kalau kami suku Yehuda bisa mengalahkan orang-orang dari daerah asal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap kuat meskipun tua. Harus ada dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Harus tetap mengikut Tuhan tanpa sungut-sungut. Amin. Tanpa memberontak kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap kita mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Itu yang harus terjadi. Apapun pernak-pernik kehidupan, persoalan yang ada, kita tetap mengikut Tuhan. Sumut-sumut biarkanlah dikurangi dan bahkan dihilangkan. Pemberontakan kepada Tuhan dihilangkan. Dan kita mau mengikut apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena kita tidak bisa hidup tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan adalah apa yang dijanjikannya kepada kita. Oleh sebab itu, kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Dan biarkanlah kita hanya mengikuti kehendak Tuhan dengan setia dan rendah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Biarkanlah menjadi tua itu adalah hal yang alami. Namun biarkanlah iman percaya kami, kebergantungan kami tetap teguh di dalam Engkau. Oleh sebab itu, berikanlah ya Tuhan, supaya kami dalam situasi kondisi seperti apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami lalui, kami hidupi, biarkanlah kami tetap mengikut Engkau. Kami tetap berpasrah berserah kepadamu. Karena jalanmu adalah jalan yang terbaik. Sehingga kami boleh menikmati setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebab itu saat ini kami berdoa, biarkanlah Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, ataupun yang menikmati siaran ini, apapun yang menjadi beban pergumulan. Tuhan, naungan kasih sayang-Mu nyata melawat mereka sekalian, melawat kami sekalian, sehingga bukan kegentaran, bukan ketakutan, bukan kecemasan yang Tuhan mengintimidasi kami, tetapi kemenangan-kemenangan yang berasal dari Allah Bapa di surga atas janji-Mu ya Tuhan. Itu yang kami rasakan, itu yang kami ikuti. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami terus berdoa kepadamu untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, jajaran penegak hukum, TNI, Polri, jajaran kejaksaan, kehakiman, di mana mereka sekalian, Tuhan, mengupayakan kesejahteraan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, sehingga apa yang dirancang-rencanakan berhasil untuk membawa masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya.
Saat ini kami berdoa untuk kehidupan kami seminggu yang akan kami lalui lewati. Biarkanlah berkah-Mu nyata atas setiap kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tidak tahu apa yang akan terjadi, namun biarkanlah ya Tuhan, kami minta sesuatu yang terbaik yang daripada-Mu nyata atas kami. Dan kami minta melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh membawa segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkahnya bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu, dan biarkanlah kita tetap semangat, tetap kuat meskipun tua. Salam.